marilah kita memberikan kesempatan kedua bagi sampah untuk bisa berguna lagi bagi kehidupan kita selanjutnya. Peran TPA, untuk apa TPA? TPA itu ke tempat pemrosesan, bukan tempat pembuangan. Halo, selamat sore sahabat Cakrawala Podcast. Ketemu lagi dengan saya Swadi Putra, host Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja karena apa aja bisa kita obrolin. Podcast kita kali ini kembali lagi ke studio teman-teman. Kita sekarang kedatangan dua orang narasumber yang berkompeten tentunya. Siapa beliau? Di sebelah kanan saya ada Pak Adi Wiguna. Selamat sore Pak. Swastiastu. Selamat sore Om Swastiastu. Kenapa kata Pak? Kena. Banyak kena Astongkara. Siapa beliau nanti kita tanya. Di sebelah kiri saya ada Pak Gandhi Dananjaya. Selamat sore Pak Gandhi. Selamat sore. Sehat Pak Gandhi? Sehat, sangat sehat hari ini. Karena kita sudah sehat dan cukup berjarak, kita lepas masker ya, Iya. biar lebih plong ngomongnya. Iya. Nah, Iya. cuman saya yang berkumis ya Pak ya. Pak Adi sudah divaksin? Sudah 2 kali Pak Wayan. Mau ditambah lagi apa cukup 2 kali? Ya, sementara cukup dulu. Beli Gandhi gimana? Sudah divaksin? Sudah 2 kali. Oke, Astungkara ya. Astungkara. Kita dalam keadaan sehat. Sehat, Oke, sehat. teman-teman kita langsung mau ngobrol nih dengan 2 orang narasumber yang sudah hadir hari ini. Apa yang kita mau bicarain teman-teman? Yang kita mau obrolin adalah hot issue yang saat ini masih rame diperbincangkan di Denpasar. Denpasar mau membangun TPS 3R. Apa itu dan bagaimana TPS 3R itu? Beliau-beliau ini yang akan kita tanya. Oke? Sebelum lanjut, kita perkenalan dulu Pak. Oke. Pak Adi Wiguna, dinasnya di mana, jabatannya Napi. Silakan Pak, ceritain dong. Selamat sore rekan-rekan Kota Denpasar yang saya hormati pada kesempatan yang baik ini dalam rangka untuk podcast Cakrawala. Ini luar biasa ini. Ini yang perlu ke depannya untuk sering-sering kita memberikan informasi. Siap, mungkin terkait semua lini aspek yang perlu ke depan mendapat informasi masyarakat. Yang pertama mungkin kami perkenalkan sebelum podcast dimulai nama Ketut Adi Wiguna. Selaku Kepala Bidang Pengelola Sampah dan Limbah 3 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Dulu namanya DKP Pak. Ya, yang dulu identik dengan DKP, Oke. Dinas Kebersihan. Gitu. Dan yang paling identik adalah masalah sampah. Masalah sampah, malah tentu. Kalau DKP itu lebih condong masyarakat taunya sampah, sampah. Oke. Sebelum di DKP dan di DLK, pernah tugas Baik. di mana Pak? Untuk pengalaman bekerja itu sebagai capeg, ada istilahnya calon pegawai itu mulai tahun 1994. 94. Itu mengawali di Masih kantor SMA, saya. sosial, di Sospol. Di Sospol. Di kantor Sospol itu hampir 6 tahun pengalaman kami di Sospol membidangi masalah pemilu pada saat itu ya. Sosial politik ya. Ya sosial politik. Walau itu sana ya permasalahannya terkait masalah berpolitikan. Oke, Termasuk juga menghitung suara-suara dan sebagainya. Ya ikut Agak jauh, iya nampak betul. ya, sampai itu sekarang. itu yang menjadi pengalaman hampir 6 tahun. Oke. Dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2000. Nah, Kita sarankan nanti Pak Adi kalau udah pensiun daftar di KPU Pak. ya sebagai tenaga tambahan nanti Oke. semua ya. Lanjut, habis di Sospol. Nah, tahun 2000 itu dipromosi menjadi dinas kebakaran. Bertugas Itu di dinas dipromosikan menjadi kepala data, bidang data. Kepala Bidang Data. Nggih, itu kasih, masih kasubsidi di eselon 4. Nah, eselon 4. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar. Dinas Kebakaran di Kota Denpasar yang alamatnya di Jalan Iman Bonjol. Oke. Berapa lama Bapak di sana? Itu cukup lumayan nih Pak Wayan, karena kami memang secara profesional sebelum kita memasuki dinas kebakaran harus melalui proses pelatihan Oke. dasar-dasar daripada kebakaran itu kurang lebih 12 tahun
12 tahun kami mengabdi untuk fire safety-nya, karena kalau kita melihat dari waktu 12 tahun itu memang ya lumayan pengalaman-pengalaman dari sisi pelatihan, baik diberikan kesempatan untuk menimpa ilmu di Jakarta, termasuk diberikan kesempatan untuk menimpa ilmu di Singapura. Oh, luar biasa. Di Singapura ya. Kemudian akhirnya pindah ke DKP. Karena kembali lagi mungkin kembali kebijakan pimpinan, karena salah satu syarat mungkin untuk kita bisa dipromosikan itu ya Astungkara tahun 2012 itu diberikan mandat kepercayaan, diberikan kedudukan selaku kepala bidang, kepala bidang operasional kebersihan. Pada saat itu masih statusnya DKP tahun 2012. Masih dipimpin almarhum Pak Wisada, Pak? Masih waktu itu masih dipimpin almarhum Bapak Ketut Wisada. Terus kemudian akhirnya sampai berubah di DLHK, Pak Adi Wiguna juga masih tetap di situ. Ya betul, karena di merger atau digabung dinas DKP digabung dengan Badan Lingkungan Hidup, sekarang menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sampai saat ini. Baik Pak. Nanti Dinas Pemadam Kebakaran juga akan berdiri sendiri, Pak. Ada rencana kembali ke sana? Astungkara karena profesional kembali lagi, karena memang mengawali kami terus terang saja terkait masalah kebakaran kembali. Ya, kebakaran di Kota Denpasar kami hampir 8 tahun Titiang mengabdi Dinas Kebakaran, bahwa Dinas Kebakaran itu harus memang betul-betul ada. Mengapa? Karena permasalahan bencana di Kota Denpasar itu lebih dominan, 65% itu bencananya bencana kebakaran. Ini itu orang yang sudah senior di pemadam kebakaran. Nanti pasti bakal kelihatan track recordnya, Pak. Iya. Mohon bersabar. Astungkara Pak Wayan. Terima kasih Pak Adi Wiguna. Ya, kembali. Sekarang ke sisi kiri kita. Ada Pak Gandhi Dananjaya. Namanya sama dengan nama anak saya, Pak. Anak saya paling kecil namanya Dananjaya. Dananjaya. Itu artinya Arjuna. Arjuna. Betul. Silakan Pak Gandhi. Anda bertugas di mana? Diceritain dong sama teman-teman. Terima kasih Pak Wayan Suwardi Putra, anggota Dewan, idola saya, yang paling gagah, paling ganteng. Warga Denpasar, Sepeton, yang saya cintai dan saya banggakan. Nama saya Gandhi Dananjaya Suwarka. Saya untuk saat ini bertugas sebagai Kasih Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada bidang air minum dan penyihatan lingkungan permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar. Baik. Sebelum saya di Kota Denpasar, saya pernah bertugas selama 8 tahun di Bangli. Pak Suwadi. Ya. Jauh juga ya? Jauh, karena penerimaan CPNS saya pertama kali adalah di Bangli, di Dinas PU. Dinas PU juga. Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli. Ya. Berapa lama di sana, Pak? 8 tahun saya di sana. Lama juga ya? Lama, dari 2008 sampai 2016. Berarti 2016 baru ke Denpasar? Pindah, Desember 2016 saya pindah ke Denpasar. Pak Suwadi, ya. Mana lebih enak kerja di Bangli atau Denpasar? Dua-duanya enak. Dua-duanya sangat enak. Kalau di Bangli lebih dingin, itu aja. Adem di sana ya. Baik, berarti pengalamannya di Dinas PUPR? PUPR, ya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup, nanti sambil ngobrol kita tambah-tambahin lagi. Teman-teman, 2 orang narasumber kita sudah memperkenalkan diri. Tepuk tangan dulu buat mereka. Kita rehat sebentar, nanti kita kembali lagi teman-teman di sesi 2. Kita bakal bicara mengenai TPS 3R di Kota Denpasar. Stay tune, tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Sahabat Cakrawala, sekarang kita kembali di sesi 2. Di sesi 2 ini kita bakal ngobrolin tentang topik kita kali ini, Denpasar membangun TPS 3R. Yang pertama mungkin dengan Pak Gandhi dari PUPR dulu. Tapi nanti kalau Pak Adi mau menambahkan, boleh ya? Siap. Berkaitan dengan TPS 3R nih Pak Adi. Apa dasar undang-undang yang mengamanatkan agar Denpasar ini harus membangun TPS 3R? Apakah ada kaitannya juga dengan Pergub atau apa? Silakan Pak. Terima kasih
Pak Suwadi, memang awalnya adanya pembangunan TPS 3R di Kota Denpasar ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu intinya. Di mana masyarakat Kota Denpasar atau masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Kota Denpasar pada khususnya dan Sarbagita juga pada khususnya bisa mengelola sampahnya sendiri di sumbernya atau di rumah tangganya. Berarti sudah di tingkat rumah tangga sudah harus diolah ya? Iya, betul. Sampah domestiknya ini skupnya sampah domestik rumah tangga. Iya, yang terdiri dari sampah organik, anorganik dan residu. 3 sampah itu yang ada di rumah tangga. Iya. Berarti amanat dari Pergub itu mengelola atau melakukan pemilahan sampah itu sudah harus dari tingkat rumah tangga. Iya, tingkat rumah tangga. Sumber itu tingkat rumah tangga. Betul Pak Suwadi, betul sekali. Berarti ini salah satu yang mendasari Denpasar ini akan mengambil program TPS 3R ini. Betul sekali. Ya. Kalau boleh tahu ini sumber dananya dari mana, Pak? Sumber dananya ini untuk tahun 2021 ini berasal dari DAK, Dana Alokasi Khusus Cadangan tahun 2021. Berarti dari pusat ya? Dari pusat langsung, dari pusat, dari Kementerian PUPR dananya. Perlu ada pendampingan nggak dari APBD kita, Pak, untuk pembangunan itu? Untuk pembangunan ini murni dari bantuan dari DAK, dari Kementerian PUPR. Luar biasa ya? Iya. Kalau boleh tahu, berapa budget pembuatan satu TPS 3R itu, Pak? Untuk satu TPS 3R yang kita anggarkan di 2021 ini sebesar 1,2 miliar. 1,2 miliar per satu TPS 3R. Dan itu TPS 3R yang kita buat itu di Denpasar itu tipikal atau bagaimana? Tipikal ya. Tipikal ya. Tipikal, kecuali ada beberapa lahan yang sangat sempit. Seperti contoh yang di Desa Peguyangan Kaje, di Desa Dauh Puri Kaje. Ya, karena lahannya sangat sempit, kurang dari 3 are, akhirnya dibuat bertingkat, berlantai 2, di mana TPS 3R itu kan ada hanggar, tempat menaruh mesin-mesinnya, dan kantor pengelolanya. Nah, di lantai 2 itu kantor pengelolanya. Ya, kalau yang tadinya dibuat di bawah, dua-duanya dinaikkan supaya untuk menghemat lahan tempat. Karena untuk akselerasi kendaraan mochi atau truk sampah yang akan membawa sampah ke TPS 3R tersebut. Begitu, Pak. Kembali lagi ke DAK, Pak. Apakah ini memang pusat yang memilih Denpasar sebagai pilot project atau karena wali kota kita yang mohon? Awalnya begini, Pak. Untuk kenapa Kota Denpasar mendapatkan program pembangunan dan revitalisasi TPS 3R melalui dana DAK cadangan 2021 ini, karena penanganan sampah di Sarbagita, yang mana Sarbagita ini membuang sampahnya Denpasar, Badung, Tabanan dan Gianyar, masih membuang sampahnya di TPA Sarbagita Suwung. Di TPA Suwung. Ya, karena per tanggal 1 Juli dulu rencananya per tanggal 1 Juli 2021, TPA Sarbagita Suwung sudah tidak boleh lagi membuang sampah rumah tangga. Menerima sampah rumah tangga. Dari Sarbagita. Iya. Yang boleh hanya residunya. Intinya residu itu sampah-sampah yang berhubungan dengan sampah-sampah sisa atau sampah-sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi. Sudah contoh hasil dari pemilahan sampah. Dan seperti apa itu contohnya? Contohnya sampah-sampah yang bersifat pribadi. Mohon maaf ini Bapak, mungkin seperti pembalut wanita, tisu basah, pampers, masker, puntung rokok, yang sifat-sifat seperti itu sudah tidak bisa diolah lagi, langsung dibawa ke TPA Sarbagita Suwung. Saya mau nanya sama Pak Adi nih, yang setiap hari bergelut dengan sampah. Terus mau dibawa kemana, Pak? Sampah yang dibilang tadi itu, Pak? Ya, baik Pak Oyan. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Gandhi, mungkin regulasi dasar hukum itu memang sudah jelas. Di samping memang secara nasional, ya terbangnya TPS 3R itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pola sampah yang ada di Indonesia. Salah satunya untuk memberikan solusi, salah satunya membangun TPS 3R. Pertanyaan saya Pak, yang tadi itu, terus yang tidak bisa diselesaikan di TPS 3R, akhirnya dibawa ke TPA. Oke, berarti itu mau diapakan nanti Pak? Kalau yang real existing sekarang, karena TPA tadi sudah sampaikan, semestinya kalau kita mengacu kepada peran TPA, untuk apa TPA? TPA itu ke tempat pemrosesan, bukan tempat pembuangan. Itu tempat pemrosesan akhir.
Tuh, dengerin tuh. sampai Karena saat setahu ini, saya, betul, tempat ini pembuangan. masyarakat kita kan, apa itu TPA? Nah, itu diistilahkan tempat pembuangan, bukan pembuangan, tempat pemrosesan akhir sampah. Baik. Ternyata di TPA sampai saat ini sampahnya belum diapa-apain. Tadi sudah disampaikan. Kumpulin aja. Betul, hanya dikumpulin, hanya sampahnya dielus-elus, ditata. Nah, ini bahasanya dielus ditata. Istilahnya open dumping. Nah, semestinya harus dikelola Oke, dengan teknologi melalui sistem sanitary landfill mengacu kepada Undang-Undang 18 2008. Itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Kembali lagi ke Pak Gandhi. Sementara berapa TPS 3R yang mau dibangun Pak di Denpasar untuk tahun ini Pak? Oh iya, terima kasih. Untuk tahun 2021, TPS 3R yang kita bangun untuk pembangunan baru sebanyak 8 buah TPS 3R. 8 unit. 8 unit. Sedangkan untuk revitalisasinya 4 unit. Revitalisasi ini TPS 3R yang tidak optimal beroperasi yang ada di Kota Denpasar, kita revitalisasi dengan memberikan mesin-mesin baru. Berarti ditingkatkan Lagi kapasitasnya, ya. Oh, oke, baik. Berarti kapan ini proyek ini harus selesai, Pak? Proyek ini harus selesai pada bulan Desember. Kalau dari aturan dari Kementerian PUPR per tanggal 10 Desember. 10 Desember. Ya. Oke. Berarti per tanggal 10 Desember nanti mudah-mudahan tidak ada halangan Denpasar sudah memiliki 8 TPS 3R baru. Luar biasa ini. Ya. Oke. Tapi ini beberapa informasi yang saya coba rangkum sampai kita akhirnya melakukan podcast ini, Pak. Banyak saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saat ini dalam tanda kutip ada beberapa lokasi yang sepertinya masih ada pertentangan dengan warga, ada yang ditolak atau bahkan ada yang tidak setuju. Ada itu Pak, benar seperti itu Pak? Baik, kalau pembangunan TPS 3R dalam Juknis sudah jelas sekali Bapak. Yang pertama harus ada adalah lahan, yang kedua adalah komitmen masyarakat, dan yang ketiga adalah persetujuan dari warga yang ada di sekitar lahan tersebut. Itu yang paling asas inti dari pembangunan TPS 3R. Yang mendasari itu tiga itu dulu. Yang mendasari sehingga paling benar lokasi. Apabila lokasi ada tapi masih ada penolakan dari warga, kita tidak akan bisa. Berarti satu indikator udah nggak bisa. Sudah tidak bisa. 3 indikator ini harus lolos semua baru kita bisa membangun TPS 3R. Yang sekarang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar melalui PU dan DLHK itu memanfaatkan lahan siapa, Pak? Kalau dari pembangunan TPS 3R Kota Denpasar, sebagian memanfaatkan lahan dari pemilik pemerintah Kota Denpasar melalui lahan-lahan LC. Oke. Sedangkan sisanya memakai lahan dari provinsi Bali. Lahan provinsi. Di lahan provinsi. Oke. Ya. Yang mohon lahan provinsi berarti dari pemerintah kota. Dari pemerintah kota. Dari aset kota. Iya. Baik. Kemudian berapa standarisasi luas TPS 3R? Satu TPS 3R, Pak. Standarisasi menurut Juknis 200 meter persegi atau 2 area. Nggak luas ya? Nggak luas sebenarnya. Cuma kantornya ya 25 kali 5. 5 kali 5. 25 meter persegi untuk kantornya itu minimal. Sedangkan lahan minimal sebenarnya untuk pembangunan TPS 3R adalah 500 meter persegi. Berarti minimal 5 are. 5 are, iya. 5 are, ya. 5 are ini komposisinya seperti apa, Pak, nanti? Mungkin yang bisa ditambahkan, Pak Adi? Baik, terima kasih. Di dalam Ya, site yang 5 betul. are itu, Pak. Tadi sudah disampaikan syarat mutlak yang harus dilengkapi itu. Tanah yang berstatusnya sudah jelas itu. Oke. Itu sudah disampaikan Status tadi. tanah pertama. Iya, status tanah itu harus jelas, ada sertifikatnya, ada yang menjamin Betul. pernyataan bahwa tanah ini diperbolehkan untuk membangun TPS 3R. Baik. Yang kedua, komitmen. Nah, ini komitmen daripada yang punya wilayah. Siapa itu? Desa atau lurah atau jeroban desa. Oke, Nah, yang baik. ketiga itu adalah dukungan masyarakat. Sebentar, kembali Nah. ke komitmen, Pak. Komitmen seperti apa ya? Nah, begini, komitmen bahwa tanah itu sudah tidak bermasalah. Oke. Nah, itu Semacam jaminan. jaminan bahwa tanah ke depan itu biar dibangun tidak ada masalah. Eman-eman nanti dibangun dibongkar dan sebagainya. Dari 8 TPS 3R yang rencananya akan dibangun, ada nggak yang, wah Pak nggak sanggup saya, ada nggak? Nah, ini sudah berupaya pemerintah dari desa yang betul dari kalau kita melihat latar belakang dari masyarakat yang 8 yang sudah disetujui itu memang antusiasnya luar biasa. Oke. Baik itu adat maupun dari dinas luar biasa untuk mendukung terbangunnya yang namanya TPS 3R. Benar juga ya, kalau mereka nggak mendukung,
Iya. Sampahnya mau dibawa kemana? Ya, mau kemana? Ya, kembalikan lagi dengan kondisi TPA kita sudah overload. Nah, itu sampahnya mau dikemanakan? Benar juga. Nah, itu yang Ya, menjadi dasar daripada pembentukan TPS 3R. Oke, Nah. Pak Gandhi. Ya. Siapa yang akan mengerjakan pembangunan TPS 3R nih, Pak? Nah, pengerjaan pembangunan TPS 3R ini murni swakelola masyarakat. Berarti dari desa langsung. lurah itu. Desa lurah langsung yang mengerjakan dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat namanya. Kelompok swadaya masyarakat. KSM itu. KSM itu ya. Berarti sepenuhnya kewenangan desa, siapa yang mereka anggap memiliki kemampuan itu yang dituju. Betul sekali Bapak. Karena ini adalah program pemberdayaan masyarakat. Karena sampahnya dari kita yang harus memprosesnya sendiri, dan kita yang akan menyelesaikan sampah yang ada di desa. Kemudian yang KSM tadi, mereka bertugas membangun saja atau membangun dan langsung mengelola nanti? Langsung membangun, langsung mengelola. Itu. Berarti lumayan berat juga ya? Sangat berat tugas desa sebenarnya. Tapi kalau sudah dilaksanakan, tidak seberat yang dipikirkan sebenarnya. Ya. Baik. Kemudian tadi Pak Gandhi bilang per tanggal 10 Desember semua proses pembangunan harus selesai. Itu pembangunan saja atau sudah termasuk pengadaan alat-alat, Pak, di dalamnya? Sudah lengkap dengan pengadaan alat-alatnya. Yang mengadakan alat-alat siapa? Yang mengadakan alat-alat langsung dari KSM itu, karena pada di RAB-nya itu sudah ada lengkap. Pembangunan hanggar, pembangunan kantor, sekaligus alat-alatnya. Sarpras, sarana prasarananya. Apa saja Pak sarprasnya yang disediakan di situ? Oh ya, untuk sarpras itu ada mesin conveyor pemilah. Mesin conveyor itu apa? Iya, itu mesin pemilah. Artinya begitu sampah masuk, itu otomatis nanti tenaganya langsung mengambil mana yang organik, mana yang sampah anorganik. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada mesin pencacah. Ada mesin pengayak. Nah, dari mesin-mesin itulah nanti akan diupayakan dari kami selaku pendamping DLHK setelah terbentuknya nanti akan diteruskan melalui KPP ya. Itu yang akan mengkondisikan daripada pengoperasikan daripada sarana yang ada. Kami KPP dari itu apa, Pak? Bagaimana? KPP itu kepanjangan dari apa? Itu kelompok pemanfaat dan pemelihara. Inilah peran ya. Setelah sudah KSM sudah selesai, tadi kan disampaikan dari KSM nanti yang akan mengeksekusi, membangun, begitu setelah selesai diserahkan ke KPP. KPP ini akan melanjutkan. Berarti KSM dan KPP ini dua lembaga yang berbeda atau boleh sama orang? Boleh sama. Tapi yang jelas setelah terbangunnya nanti KPP ini yang berperan melanjutkan, mengoperasikan dengan pendampingan dari pemerintah dalam hal ini DLHK. Ya, inilah tugas pendampingan kami DLHK, memberikan pelatihan, memberikan edukasi, memilah sampahnya yang benar seperti apa. Dan membantu daripada sampah-sampah residunya yang ada di TPS 3R, kita bantu untuk kita angkut ke TPA nantinya. Baik. Luar biasa ini penjelasannya. Kita juga baru tahu nih teman-teman bahwa kalau tidak ada sinkronisasi antara lokasi yang dipilih sebagai tempat TPS, kemudian jaminan dari pemerintah setempat, kemudian yang terakhir apa tadi Pak? Dari tiga nih kan? Dukungan dari masyarakat penyanding, komitmen daripada yang punya wilayah, baik itu Probakal maupun lurah dan juru desa. Harus semua setuju intinya. Mudah-mudahan 8 yang direncanakan ini bisa berjalan. Baik, terima kasih Pak Gandhi dan Pak Adi. Kita rehat dulu sebentar teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya, tetap di Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Stay tune. Teman-teman, sekarang kita kembali lagi di sesi 3. Sekarang ini pertanyaan lebih banyak mungkin ke DLHK. Tapi nanti Pak Gandhi kalau mau ditambahkan silahkan ya. Yang pertama saya prolog dulu. Apa sih itu TPS 3R? Nah, ini banyak pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama, kita sebenarnya mungkin belum terbiasa. Kalau tidak terbiasa mungkin terlalu kasar bahasanya. Belum terbiasa memilah sampah. Ini fakta yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat masih menganggap persoalan sampah ini bukan urusan mereka. Ini urusan pemerintah. Benar nggak Pak? Betul. Ini fakta juga. Tugas saya yang menghasilkan sampah, kemudian bungkus, bawa ke depan, yang selanjutnya udah diambil DKP atau pemerintah. Gitu ya. Ini fakta yang cukup parah nih. Betul. Benar. Yang ketiga, ini yang lebih parah lagi. Sungai sebagai tempat membuang sampah. Ini fakta juga. Karena tingkat pencemaran sungai-sungai kita di Denpasar ini cukup tinggi. Mungkin saja karena kita di hilir, pelakunya
bukan orang Denpasar, mungkin. Tapi kita tidak memungkiri teman-teman kita warga Kota Denpasar juga kesadarannya masih tidak begitu bagus. Ini fakta yang berbicara. Kalau kita bicara di hilir dulu, Pak. Bagaimana Pak Gandhi yang, bagaimana Pak Adi yang setiap hari bergelut dengan sampah melihat fenomena ini, Pak? Apa pendapat Bapak? Ya, baik. Terima kasih Pak Wayan Suwadi. Apa yang disampaikan tadi memang betul bahwa permasalahan sampah ini menjadikan permasalahan bersama. Nyatanya memang itu diserahkan kembali kepada pemerintah. Nah, fenomena yang memang yang perlu kita luruskan, ya kita tetap mengacu pada ketentuan yang ada bahwa permasalahan sampah menjadi permasalahan kita bersama. Tapi kenyataannya ya belum. Coba dong Pak dibilang sama netizen bahwa persoalan sampah ini adalah persoalan kita bersama. Iya, kesadaran masyarakat ini yang perlu kita tingkatkan melalui memberikan pemahaman, sosialisasi dan sebagainya. Oleh karena itulah pada kesempatan yang baik ini, mari kita pada masyarakat kota yang kami hormati untuk mendukung program pemerintah mungkin terkait masalah pengelolaan sampah apa yang disampaikan tadi berbasis sumber, sehingga permasalahan sampah sesuai dengan regulasi di Undang-Undang 18 jelas di pasal 12 di ayat 1. Warga Indonesia berkewajiban mengelola sampah dan bertanggung jawab pada sampah yang dihasilkan. Iya, karena yang menghasilkan sampah kan kita sendiri ya, Pak. Yang menghasilkan sampah kan kita. Oleh itulah apa yang dihasilkan menjadi tanggung jawab kita. Sampahku menjadi tanggung jawabku. Nah, ini sampahku menjadi tanggung jawabku. Benar. Nah, itu kami pemerintah kota melalui DLHK tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk bersama-sama seperti tadi sampaikan memilah sampah organik dan sampah anorganik, sehingga nanti sampah-sampah anorganik itu sudah kita linkkan dengan bank sampah yang sudah memiliki nilai ekonomi sehingga ada pendapatan. Nah itu. Sekarang saya kembali dulu ke belakang. Berapa sih Pak volume sampah Kota Denpasar setahu Bapak? Kalau kita mengacu berapa besaran volume sampah, nah itu kembali ada SNI-nya ini Pak Wayan. SNI kita kalau di Kota Denpasar beda dengan di kabupaten yang lain. Kalau di kabupaten yang lain seperti di Kabupaten Badung itu SNI-nya setiap orang, Titiang, Pak Gandhi, Pak Wayan sendiri menghasilkan sampah 0,5 kilo. Iya, per hari. Artinya setengah kilo per hari, per orang. Iya, kalau itu 100 kabupaten seperti Badung. Kalau kami di Denpasar karena kota besar, ya betul. Nah itu 0,7 sampai 0,8. Mengapa? Karena di Denpasar sebagai pusat pemerintahan provinsi Bali di samping tempat wisata, samping tempat perdagangan dan sebagainya. Karena permasalahan di Denpasar kan kompleksitas. Ya, betul. Oleh karena itulah sesuai dengan kajian yang kami sampaikan bahwa ada masyarakat kita yang bertempat tinggal di Denpasar tapi KTP-nya ada di luar. Sampahnya ada di Denpasar. Nah, itulah kajian yang menguatkan bahwa di Kota Denpasar SNI-nya 0,7. Lebih tinggi. Barang tentu jelas lebih tinggi. Nah, berarti perbedaan 0,5 dengan 0,7 itu karena orang-orang bermobilitas ke Kota Denpasar. Betul, bermobilitas. Semuanya ada kegiatannya ada di Denpasar. Dikalikan jumlah penduduk. Nah ini, jumlah penduduk. Memang per orangnya kelihatan kecil ya Pak. Kecil. Tapi begitu dikali jumlah penduduk ini yang mempengaruhi. Sedangkan jumlah penduduk kota di Denpasar itu hampir 960.000 jiwa. Astaga. Hampir 1 miliar. 1 miliar. Karena itulah kami hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Oleh 1 juta, maaf ini 1 juta, sehingga kami konsen sekali untuk kita bisa mengajak masyarakat di kota di hilir terutamanya untuk betul-betul bijak. Bijak untuk kita mengolah sampah di sumber melalui 3 rumah tangga. Baik Pak. Memang merubah mindset masyarakat yang awalnya melihat sampah ini sebagai sebuah masalah, untuk merubah mindset menjadi sampah ini adalah sebuah potensi, itu bukan hal yang sepele ternyata Pak. Tidak segampang membalikkan tangan. Padahal kita setiap hari menghasilkan sampah. Edukasi kepada masyarakat melalui komunitas atau apa sudah sering Pak dilakukan? Sering sekali. Kita mengajak juga seperti ini. Kita mengajak langsung kepada masyarakat komunitasnya. Kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan pembinaan. Sosialisasi langsung. Istilahnya langsung kita praktekkan bagaimana memilah sampah yang benar, menempatkan yang 2 tempat
sampah yang berbeda. Ya. Itu sudah sering kita laksanakan dengan Oke. komunitas-komunitas. Ya, ya. Dulu setahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, itu pemerintah juga sudah sempat membagikan tempat sampah yang berwarna kuning dan berwarna hijau kalau tidak salah. Betul, ya. Oke. Baik Pak. Tentunya mudah-mudahan harapan kita dengan terbitnya Perwali yang dengan terbitnya Pergub nomor 47 tahun 2019, kalau saya lihat ini Pergub ini bagus sekali Pak bahasanya karena memilah sampah dari sumber. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu peraturan yang bisa merubah mindset masyarakat tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke TPS 3R, Ya. Pak. Apakah Pergub ini salah satu yang dalam tanda kutip memaksa pemerintah kota harus membangun TPS 3R? Begini, kalau kita dilihat memaksa, ya karena apa, kondisi real di lapangan. Sampah kan mulai udah istilahnya isu darurat. Ya, sampah sudah mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita mulai dari sumber untuk memilah. Dengan adanya keluarkan Pergub 47 tahun 2019, ini betul-betul memang akan menjadikan sampah yang ada di Bali, khususnya di pasar, itu akan bisa mengurangi. Karena di sana kan sudah mewajibkan mengolah sampah di sumber dengan kita memilah. Makanya dengan adanya Pergub, kami di Denpasar melalui surat edaran wali kota, itu sudah kami tindak lanjut dengan kita mengajak semua masyarakat, baik itu pemerintah, BUMN, rumah sakit, semua kita mengajak untuk memilah sampah di sumber untuk bisa melaksanakan pola sampah berbasis sumber, baik itu di pasar-pasar, di swalayan, termasuk juga di perusahaan-perusahaan swasta. Oke, baik Pak. Sekarang kita masuk ke TPS 3R. Apa bedanya TPS 3R dengan TPS yang ada saat ini, Pak? Baik, ini yang perlu kami sampaikan karena masyarakat kita banyak yang tidak tahu. Ya, seperti yang tadi sampaikan, bahwa akan rencana didengar membangun TPS 3R juga masyarakat sudah ketakutan. Ya, sampah, Pak. Iya, Biasa. karena masalah sampah juga identik dengan bau. Siapa yang mau bertetangga dengan bau? Nah ini Setiap hari. Setiap hari. Nah inilah yang perlu betul sekali Pak ya. Ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Apakah itu yang namanya TPS dan TPS 3R? Ya, apa bedanya? Ya, kalau TPS, nah itu tempat penampungan sementara. Tempat penampungan Ya, sementara. Saya salah lagi, Pak. Kalau TPS tempat pembuangan sampah. Bukan, sementara sebagai tempat penampungan sementara karena sampahnya sementara belum belum ada proses pengolahan. Kalau TPS 3R itu tempat pengolah sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle. Di situ ada pemilahan dan pemrosesan. Pemilahan Dan pemrosesan dan ada daur ulangnya lagi dimanfaatkan sebagai bahan-bahan mungkin kreativitas dan sebagainya, kerajinan tangan yang ada nilai ekonomisnya nantinya itu. Oh, oke. Kemudian di situ juga sempat saya baca bahwa di TPS 3R nanti akan dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Betul. Nah, kalau menurut Pak Adi, ini kan kita kembali ke Pergub penanganan sampah berbasis sumber itu. Betul. Nah, masyarakat lebih bagus memilah mulai dari rumah tangganya atau konsepnya organik anorganik itu dipisahkan di TPS 3R? Yang mana lebih efektif? Iya, karena bersumber. Nah, tadi di sumber artinya di sumber tingkat rumah tangga, di pasar. Nah, kami lebih Kan sudah mulai dipisahkan di situ. sudah mulai wajib memilah, dipisahkan organik anorganik sehingga nanti setelah sudah dipisahkan, sehingga nanti masuk sampah ke TPS 3R lebih murah, mudah, efektif, efisien, sehingga bisa berproses untuk dijadikan kompos lebih mudah. Setidaknya satu step itu sudah selesai. Iya, selesai. Pemilahan. Betul. Jadi paling di TPS 3R nanti tinggal pembersihan. Pembersihan, atau apa. ya, di proses organiknya menjadi kompos. Baik. Itu dilakukan di TPS 3R? Di TPS 3R nantinya. Oke, berarti di dalam satu tempat itu ada organik, ada anorganik. Iya, betul. Diolah bersama-sama. Ya, yang jelas yang mempunyai nilai ekonomisnya, yang ada tempat-tempat mineral dan sebagainya, ini sudah selesai di sumber, di rumah tangga. Ini kan sudah ada bank sampahnya. Benar. Yang bank sampahnya, apalagi yang ada plastik itu sudah bisa dijual, walaupun nilainya masih kecil. Ya, betul. Itu yang jelas kan nanti dampak lingkungannya bersih. Benar sampai ke TPS 3R itu konsentrasi sampah organiknya. Inilah yang menjadi PR besar kita untuk kita bisa selesaikan di skala kawasan TPS 3R nantinya. Sehingga sudah selesai apakah jadi kompos, apakah jadi pelet dan sebagainya. Oke, kalau lihat dari prosentase antara sampah organik dengan anorganik,
sepengalaman Bapak, yang mana yang paling banyak? Iya, kalau kita melihat komposisi sampah, ya, karakteristik sampah di Kota Denpasar itu 70% perbandingan dengan 30%. 70% organiknya, 70% iya, 70% organiknya, 30% anorganiknya. Dari 30, Kalau kita lihat fakta itu sebenarnya anorganik sedikit ya berarti ya Pak? iya, 30% anorganiknya Artinya yang organik yang justru lebih, ya kalau organik sih di pikiran saya lebih gampang terurai, lebih organiknya betul, Betul. karena di Justru Bali itu yang lebih banyak. Betul, kalau di Bali, di khususnya di Denpasar itu Ya. kan sisa-sisa upakara ini, Oh, ini yang lebih dominan. Betul. Untuk Dan itu kita- kan organik betul, semua itu Pak ya? organik. Oke, baik. Apa namanya sekarang? Tadi sih sudah Pak jelaskan, tadi sempat Pak Adi. Pertanyaan saya, yang merekrut dan menggaji teman-teman yang nanti akan bekerja di TPS 3R, Iya. itu tugasnya siapa Pak? Begini, kita bedakan TPS 3R nantinya yang dikelola oleh DHK melalui APBD itu ada. Salah satunya ada di TPSD yang sudah kita dari awal kita sudah kita mempergunakan tenaga DHK, TPST itu tempat TPS pengolahan sampah terpadu. terpadu. Iya. Di Denpasar ada di mana Ada saja? satu di Desa Kesiman Kertalangu itu memakai tenaga DHK dengan Oke. biaya APBD? APBD. Hmm. Nah, kalau ke depan TPS 3R yang akan dibangun di perubahan ini, Yep. 8 ini akan dikelola oleh apakah ada di desa melalui BUMDesnya, kalau di kelurahan apakah melalui adatnya atau BUMDanya, Buku Usaha Peduli Desa Adat. Ya. Ini jelas nanti akan direkrut oleh masing-masing desa. Dan Berarti kelurahan. mereka Ya. yang punya kewenangan Iya, untuk itu. Kewenangannya untuk Oke. itu. Kalau sumber dana, Ya. Nah ini, kalau sumber dana kembali dari awal itu sudah kami sarankan untuk kedepannya karena prinsip TPS 3R berkelanjutan dan mandiri. Sebuah TPS 3R ini bisa berjalan, beroperasi, berkelanjutan, ini jelas ada dana yang jelas. betul. Dari mana? Ini yang menjadi pertanyaan dari masyarakat kita. Dari 11 awalnya kita asosiasi Ya. mengkerucut menjadikan 8, tapi tetap kita sarankan kepada pelebekal dan lelurahnya agar betul-betul nanti agar bisa operasional TPS ini berlanjut. Nah ini betul-betul ini dananya harus pasti melalui iuran. Oke. Nah, dari iuran inilah yang akan bisa mengoperasikan berkelanjutan sehingga betul-betul operasional TPS ini memerlukan anggaran yang itu ya lumayan. Oke, paham Bisa, saya. Berarti saat ini desa lurah yang sudah melakukan pengelolaan sampah secara konvensional, Iya. yang sudah memungut iuran atas sampah itu, berarti tinggal memindahkan sistemnya saja. Betul. Begitu dia mereka memiliki TPS 3R. Demikian Iya, Pak ya? Betul. Oke, baik. Kemudian satu lagi Pak, ini pertanyaan yang sangat penting juga. Apakah sudah dipikirkan Pak, nanti sampah-sampah yang akan diolah di TPS 3R, dipilah, kemudian dipisahkan dan lain sebagainya, begitu dia menjadi produk jadi atau setengah jadi, ini dibantu nggak oleh pemerintah? Mereka mau jual kemana seperti pupuk organik misalnya, atau misalnya hasil cacahan kertas, bubur plastik atau apa? Bagaimana itu Pak? Ya, baik. Nah, inilah yang masih sedang menjadi. Itu mau dipasarkan kemana itu? Betul. Kita mencari marketnya seperti apa. Oke. Optakernya siapa yang membeli. Nah, seperti tadi sampaikan Pak Wayan, bahwa nanti beberapa TPS 3R nanti akan produknya menghasilkan kompos, ada yang pelet. Ya. Nah, itu kami sudah berupaya mencarikan seperti kemarin Indonesia Power. Kita sudah mau mengadakan kerjasama sehingga nanti Indonesia Power yang akan mau membeli dari hasil-hasil produksi daripada TPS berupa pelet. Oke. Kalau yang namanya kompos sampai saat ini belum kami berani menjual. Mengapa? Karena kualitas komposnya kita belum ada menjamin. Oke. Sehingga nanti kita kembalikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan sampai saat ini. Oke. Terutama Kalau menurut saran saya, DLHK kalau dulu kan masih menangani pertamanan Pak ya. Betul. Kalau sekarang sudah pindah ke Perkim. Perkim, ya, betul. Jadi Pak harus ngelobi Perkim ini karena Perkim kan mereka perlu pupuk kompos. Betul. Lagi satu melobi Dinas Pertanian Pak. Karena kalau Dinas Pertanian yang setiap hari mereka akan berdampingan dengan petani tentu
pupuk ini merupakan salah satu saluran yang tepat menurut saya ke sana. Ya, betul sekali Pak Wayan. Memang rencana ke depan bahwa memang begitu produk hasil daripada TPS3R berupa kompos nanti akan kita salurkan ke semua taman-taman yang ada di Kota Denpasar Nah, itu dia, Pak. melalui Perkim. Hmm. Nah, dan masuk juga Dinas Pertanian untuk kita meneruskan pada para petani yang ada di kota. Cuma permasalahannya kualitasnya ini. Nah, ini sekarang yang menjadi perlu PR. kita ya kawal. Ya, Mungkin betul. kita kerjasama dengan Mungkin didampingi lagi. ya, didampingi pendampingan, Diperbaiki lagi pengolahannya. betul kualitas komposnya bisa dijamin, bisa bersaing Betul. di pasaran. Ya, karena ini harapan netizen juga, Pak. Artinya mereka di masing-masing desa kelurahan sudah mau menerima program yang bagus ini. Tentunya feedbacknya diharapkan pemerintah juga mau berkontribusi Betul. untuk paling tidak membelilah hasil produk Betul. olahan mereka gitu. Ini penting, Pak, sebagai sebuah sirkulasi yang saling menguntungkan Betul. satu sama lain. Jadi dalam kesempatan ini kita harus dorong Betul. pemerintah juga mengambil peran di situ. Tidak saja menyiapkan infrastruktur, kemudian menyiapkan sistem, tetapi pasca itu Betul. di hilir harus ada usaha pemerintah untuk membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh TPS3R. Ini harapan kita, Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. Kembali, Pak, ya. Oke. Siap. Ada yang mau ditambahkan Pak Gandhi mungkin dari apa yang dijelaskan oleh Pak Adi tadi? Mungkin sedikit Silakan. saya tambahkan karena sudah lengkap sekali yang dijelaskan oleh Pak Kabid tadi, Oke. Pak Adi Wiguna. Intinya, Pak Wayan, intinya pengelolaan sampah TPS3R ini adalah memberi kesempatan kedua Oke. bagi sampah untuk bisa berguna bagi kehidupan kita lagi. Ya, ini penting, ini bagus ini Itu bahasanya. sebenarnya. Intinya Kesempatan kedua kepada sampah. sampah kedua agar lebih bisa berguna lagi bagi hidup kita. Contohnya tadi sudah disebutkan organik untuk pupuk, anorganik untuk ekonomi sirkular lagi. Oke. Ekonomi sirkular itu adalah bisa membuat barang-barang dari sampah plastik itu menjadi barang yang lebih berguna lagi. Ya. Sustainable, berkelanjutan mereka. Berkelanjutan. Ya, Itu oke. saja intinya. Ya, Oke. tentunya PU juga setelah selesai tugasnya membangun TPS3R ini tidak boleh melepas begitu saja Betul. harapannya. Ya. Karena dari sisi infrastruktur tentu keberadaan TPS ini harus didampingi juga setiap saat. Jika ada kerusakan, mungkin teman-teman dari PU di bidang infrastruktur yang bisa menangani itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi dan Pak Gandhi. Ini yang informasi yang sangat penting yang kita share kali ini. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oke, kita bakal masuk di sesi closing sekarang, Pak. Yang perlu saya tanyakan dari Pak Gandhi dan Pak Adi selaku sahabat saya yang secara langsung mendapatkan tugas untuk melaksanakan atau menyelesaikan TPS3R. Apa harapan Bapak terhadap dibangunnya TPS3R ini di Kota Denpasar? Oke, kami mewakili pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Kami sangat mengharap sekali dalam hal ini setelah terbentuknya TPS3R di Kota Denpasar, kami mohon dengan sangat untuk kita bisa bersama-sama mulai memilah sampah di Sumber. Mengapa? Karena memilah sampah di Sumber harganya mahal. Ya, karena sampah sudah dipilah di Sumber, ini akan memudahkan. Ya, dari sisi pembiayaan, murah, meriah, dan efisien nantinya sampah-sampah masuk ke TPS3R. Sehingga konsentrasi, sampah organiknya bisa lebih cepat, lebih mudah untuk diproses menjadi kompos. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon dukungannya dengan sangat warga kota yang saya hormati, yang saya banggakan. Nah, betul-betul dari Pergub 47. Nah, ini tahun 2019 ini betul-betul dilaksanakan mulai proses pemilahan di Sumber, termasuk juga pengurangan yang namanya penggunaan kantong plastik. Ini yang perlu kami tekankan bersama-sama sehingga nanti proses pengurangan terkait masalah sampah di Kota Denpasar betul-betul nanti bisa terlaksana sehingga kita bisa mengurangi daripada membuang sampahnya ke TPA lebih atas. Mungkin itu sebagai harapan kami di Denpasar. Baik, sangat ideal Pak, harapannya bagus sekali. Pak Gandhi, silakan. Terima kasih warga Kota Denpasar yang saya hormati, netizen yang saya hormati dan saya banggakan. Harapan saya ke depannya setelah terbangnya TPS3R di Kota Denpasar ini, Kota Denpasar bisa mengelola sampahnya sendiri dan kita bisa
mengurangi beban TPA Sarbagita Suwung yang sudah sangat overload, sehingga darurat sampah di Kota Denpasar bisa terselesaikan. Dan yang paling penting sudah saya sebutkan tadi, marilah kita memberikan kesempatan kedua bagi sampah untuk bisa berguna lagi bagi kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, aturan apa yang harus disiapkan oleh pemerintah, baik di tingkat Kota Denpasar sampai di tingkat pemerintahan desa terkait dengan telah berdirinya TPS 3R ini nanti, Pak? Mungkin ada masukan. Baik, tapi yang jelas seperti awal saya sampaikan, agar TPS 3R bisa berkelanjutan dan mandiri. Nah, ini penguatan regulasinya ini betul-betul kita sepakati sehingga nanti bisa berkelanjutan dari sisi satu. Mungkin kalau di desa, perdesnya. Peraturan desanya. Baik. Nah, karena apa? Karena peraturan desa ini sangat penting untuk mengikat sehingga apakah nanti diserahkan penuhnya pengelolanya melalui Bumdesnya, sehingga nanti melalui iuran itu bisa ditentukan di dalam peraturan desa sehingga bisa berlanjut. Termasuk juga di kelurahan. Itu melalui peralamnya. Iya, peralamnya. Berarti di desa adatnya, Pak, ya? Iya, sehingga apakah nanti diserahkan ke adat, apakah ke boga usaha organisasi adat, buktinya yang nggak jelas, sehingga nanti penguatan regulasi ini sangat penting untuk menentukan berapa iuran yang akan dikenakan sehingga bisa proses operasional daripada TPS bisa berkelanjutan dan mandiri. Berkelanjutan dan mandiri. Betul, berkelanjutan dan mandiri. Baik. Pak Gandhi, apakah Bapak optimis, Pak, program pengolahan sampah berbasis sumber sesuai dengan Pergub 2019 tadi ditambah dengan adanya TPS 3R ini dapat ya paling tidak mengurangi lah persoalan sampah di Denpasar? Sangat optimis. Sangat optimis. Catat itu, teman-teman. Sangat optimis. Iya. Asal dikerjakan dengan baik, ya. Asal dikerjakan dengan baik. Ya. Baik, Bapak. Sekarang yang saya tanyakan, di mana peran PUPR ke depannya setelah Desa Lurah ini bisa mengelola sampahnya secara mandiri, khususnya di TPS 3R? Kalau untuk di TPS 3R, peran dari Dinas PUPR Kota Denpasar sudah pasti infrastruktur yang berhubungan dengan TPS 3R akan kita perbaiki seandainya ada kerusakan seperti jalan, akses menuju TPS 3R-nya. Itu salah satu yang penting, ya, akses itu, ya. Drainase, betul. Banjirnya, pengendali banjir dan lain sebagainya. Itu pasti infrastruktur. Siap. Terima kasih dari PUPR. Dari DLHK, peran apa yang akan dilakukan oleh DLHK setelah TPS 3R ini berdiri nanti? Baik, yang jelas kita selaku pendamping nantinya. Selalu kita dampingi, mungkin memberikan pelatihan-pelatihan. Itu tentu sudah untuk bisa mengoperasikan mesin-mesin terutama. Karena banyak mesin, bagaimana cara operasional daripada mesin yang sudah disediakan. Termasuk juga kita membantu atau men-standby-kan yang namanya kontainer. Karena kontainer itu kan khusus untuk menampung sementara sampah-sampah di situ. Untuk kita bisa bantu sebelum dibawa ke TPA. Itu salah satu pendampingan dari pemerintah melalui daerah ini. Terus yang selanjutnya juga kita akan berupaya mencarikan pendamping yang lain seperti McKinsey. Nah ini, karena McKinsey ini sangat berperan sekali untuk kita bisa memberikan edukasi-edukasi, memilah sampah di sumber, termasuk juga memberikan bantuan berupa tempat sampah, termasuk juga memperbaiki apabila nanti ada anggar bangunan TPS 3R yang rusak. Nah ini kami barang tentu tidak akan diam untuk tetap memberikan pendampingan sehingga betul-betul nanti bisa TPS 3R bisa berkelanjutan. Berarti siap ditelepon 24 jam oleh pengelola TPS 3R. Bersama-sama, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita sudah sampai di akhir sesi kita. Luar biasa tadi penjelasan dari Pak Gandhi dan Pak Adi Wiguna. Tentu sangat bermanfaat, ya. Ini informasi yang penting loh, karena TPS 3R ini sedang dikebut sekarang oleh pemerintah kota agar bisa segera selesai, sehingga harapannya 2022 ini sudah bisa berfungsi dan kita sudah mandiri dalam mengelola sampah. Teman-teman, demikian obrolan kita dengan Pak Adi Wiguna dan Pak Gandhi Dananjaya dari DLHK dan dari PUPR. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu. Informasi yang diberikan sangat bermanfaat. Teman-teman nanti saksikan tayangan dialog kita kali ini, podcast kita, di channel YouTube-nya Swadi Putra. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe
Pak Adi Wiguna nanti akan saya share kalau video ini juga sudah tayang Pak Gandhi. Mohon didukung channel kami sehingga kedepannya teman-teman bisa menyaksikan lagi narasumber-narasumber lain yang bakal terus kita undang untuk berbagi informasi yang tentunya bermanfaat. Oke, demikian podcast kita kali ini di Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja karena apa aja bisa kita obrolin. Bye-bye.